Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam suasana semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali kita bertemu dalam video pembelajaran mata kuliah manajemen kinerja. Dan pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang model dan kerangka manajemen kinerja. Sebagai pendahuluan ya, manajemen kinerja adalah proses sistematis untuk meningkatkan efektivitas individu, tim, dan organisasi dalam mencapai tujuan strateginya. Jadi ada individu, tim, dan organisasi untuk mencapai tujuan strategisnya. Nah, model dan kerangka kerja dalam manajemen kinerja tentu membantu mengukur, menganalisis, dan meningkatkan hasil kerja secara berkelanjutan. Ini sebagaimana di materi pertama ya penjelasannya. Kemudian dalam pembahasan ini kita akan membahas 3 bagian besar ya. Yang pertama adalah model kinerja individu, tim, dan organisasi. Nanti seperti apa ya. Kemudian kita akan mempelajari juga tentang balance scorecard ya dalam manajemen kinerja. Dan yang ketiga kita akan membahas tentang key performance indicator atau sering disebut dengan KPI. Baik, kita akan mulai dari yang pertama, model kinerja individu, tim, dan organisasi. Jadi kinerja individu ya adalah tingkat efektivitas seseorang karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tentunya setiap karyawan di dalam sebuah perusahaan itu memiliki yang namanya tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Nah, setiap orang kemudian nanti diukur kinerjanya berdasarkan tupoksi yang sudah diberikan kepadanya. Nah, nanti kita bisa memulai dari bagaimana mengukur seseorang dalam aspek kinerjanya itu mulai dari model kompetensinya ya. Kompetensi ini nanti fokus pada keterampilannya, pengetahuannya, sikap individu yang relevan dengan pekerjaannya. Nah, contohnya misal seorang manajer pemasaran harus memiliki kompetensi dalam analisis pasar, strategi komunikasi, dan negosiasi. Berarti dia harus punya pengetahuan ya tentang bagaimana menganalisa pasar dan punya pengetahuan tentang bagaimana berkomunikasi dan negosiasi. Dalam upaya untuk seseorang kemudian memiliki keterampilan, maka dia harus memiliki aktivitas yang berkaitan dengan bagaimana menganalisis pasar. Jadi keterampilan itu nanti dibuktikan dengan tindakan ya. Misalnya menganalisis pasar melalui analisis demografis, geografis gitu kan. Kemudian aspek psikografis, kemudian mempelajari dan memahami tentang bagaimana cara berkomunikasi dan mempengaruhi. Jadi ada tindakan yang dimiliki dalam bagaimana mempengaruhi dan berkomunikasi kepada konsumen. Nah, kata kunci keterampilan itu harus ada tindakan yang berulang sehingga dia menjadi kompetensi. Kemudian berikutnya nanti diukur juga dari sikap ya. Sikap itu berarti bagaimana daya juangnya, bagaimana upaya untuk terus menerus bergerak ataupun bekerja, tanggung jawabnya, kejujurannya, kemudian bagaimana bentuk sikap-sikap lain lah ya, misalnya semangatnya
komitmennya, itu semua pada aspek attitude atau sikap. Nah, itu bisa diukur sehingga dia menjadi kinerja. Kemudian juga kita bisa dengan model yang kedua, yakni melalui MBO atau manajemen by objektif. Jadi mengukur kinerja pegawai dengan target yang sudah ditentukan. Misal, seorang sales eksekutif diberikan target penjualan dalam setiap bulan 500 juta. Maka apabila dia berhasil meraih angka 500 juta, secara otomatis dia dianggap berkinerja. Jadi pendekatan melalui manajemen berdasarkan sasaran atau manajemen by objektif. Kemudian yang ketiga adalah model perilaku ya. Nah, nanti model perilaku ini juga diukur dari bagaimana seseorang berperilaku ya dalam bekerja. Yang sederhana dicontohkan guru. Bagaimana dia memberikan inovasi dalam metode mengajar. Kemudian kalau pegawai tentu berhubungan dengan sikap ya. Sikap, attitude di dalam bekerja. Sama seperti tadi yang di atas, salah satu indikator kompetensi yakni sikap atau perilaku. Tentang komitmen, tanggung jawab, ya. Kemudian semangat, kedisiplinan, kejujuran, itu semuanya merupakan kinerja individu. Jadi nanti faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu itu ada motivasi. Motivasi ini saya kira materi dasar ya manajemen yang barangkali kita sudah mendapatkan pemahamannya ya tentang motivasi intrinsik, ekstrinsik dari dalam, dari luar, motivasi Maslow, X dan Y, kemudian McLean. Jadi banyak sekali teori-teori motivasi. Kemudian juga orang bekerja karena sesuai dengan kompetensinya. Jadi memberikan pekerjaan kepada seseorang itu harus sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kompetensinya. Itu akan mempengaruhi kinerja. Jadi bisa jadi orang tidak berkinerja bukan karena dia malas atau kurang berkualitas, tetapi karena dia diberikan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kompetensinya. Misalnya dia ahli di bagian keuangan, jangan diletakkan di bagian pemasaran begitu. Nah, kemudian lingkungan kerja. Lingkungan kerja ini tentu bagaimana interaksi sesama pegawai ya di dalam satu organisasi. Kemudian kenyamanan ya, misalnya bisa aspek fisik ya, misalnya apakah ruangannya nyaman, apakah kebisingan ataupun apa namanya, kalau di pabrik itu tingkat kebisingan ya itu mempengaruhi, kemudian bau tidak baunya ruangan ya, kemudian keamanan juga itu mempengaruhi kinerja individu. Kemudian juga ada kepemimpinan. Nah, ini penting ya, setiap pemimpin itu akan mempengaruhi kinerja bawahannya. Jadi semakin baik pemimpin dalam mengelola anggota, maka bisa dipastikan akan semakin baik juga kinerja individu seseorang. Kemudian kita masuk ke kinerja tim. Nah, jadi individu-individu yang berkualitas tadi itu kan harus yang sudah dalam sebuah organisasi itu kan harus diukur kinerjanya. Jadi individu-individu yang sudah berkompetensi tadi, yang sudah masuk dalam organisasi, maka diukur ya, bagaimana apakah menghasilkan sebuah kinerja bersama atau kinerja tim. Nah, kinerja tim ini itu bisa juga diukur dari ya efektivitasnya itu melalui bagaimana model kepemimpinannya nanti. Jadi kinerja tim itu sangat tergantung pemimpin. Nah, seringkali ya kalau pemimpinnya tidak hebat gitu ya, sementara anggotanya hebat, itu bisa jadi kinerja timnya jadi bermasalah. Maka perlu ada kepemimpinan yang kuat ya untuk memastikan bahwa kinerja timnya itu bisa maksimal. Misalnya bagaimana pemimpin berkomunikasi, mempengaruhi, ya, mengayomi,
meneladani, membangun sinergi dan seterusnya. Kemudian membangun tujuan yang jelas ya, atau membangun goal yang bisa dipahami oleh semua anggota organisasi sehingga orang bekerja kepada tujuan yang sudah ditentukan gitu. Nah, berikutnya adalah setiap peran, setiap orang itu harus dapat mendefinisikannya dengan baik. Jadi siapa mengerjakan apa, kapan, di mananya tuh harus clear ya. Jadi jangan sampai overlapping. Nah, itu semua akan mempengaruhi efektivitas kinerja tim. Itu menurut Katzenbach ya dan Smith tahun 93. Kemudian juga ada teori tentang perkembangan tim yang dikembangkan oleh Tuckman's Model of Team Development. Itu setiap tim itu memang mengalami siklus ya. Siklusnya itu semuanya terjadi ya dimanapun organisasi itu pasti akan mengalami forming dulu ya, mencari bentuk yang sesuai ya. Jadi ini awal-awal orang mulai bekerja bersama ya, ibarat tim sepak bola, maka setiap orang tuh mencari pola-pola dulu ya. Seperti apa model kerjasama timnya. Nah, nanti dalam upaya untuk membentuk tadi pasti akan melalui yang namanya storming atau konflik. Itu karena di mana setiap anggota organisasi mungkin belum saling mengenal. Nah, di sini nanti ada fase di mana setiap orang kemudian harus saling memahami bagaimana karakter kawan ya. Sehingga nanti secara otomatis apabila masa konflik itu sudah lewat, maka nanti akan ada masa norming atau penyesuaian. Sampai nanti setelah ada penyesuaian baru ada performing, ada kinerja. Sampai adjourning atau nanti bisa jadi bubar gitu. Nah, siklusnya kembali ke awal. Jadi organisasi itu biasa, ada konflik, ada penyesuaian gitu. Dan itu terus terjadi. Nah, ini bisa kita contohkan. Misalnya tim proyek IT yang berhasil menyelesaikan pengembangan aplikasi dalam waktu 6 bulan dengan efisiensi tinggi. Nah, ini kan dimulai dari bagaimana mereka saling memahami, mengenal ya, kemudian ada konflik di sana, kemudian akhirnya bisa menyesuaikan ya, atau tim pemasaran yang mencapai target penjualan dengan strategi promosi digital. Oke, sekarang kita lanjut ke kinerja organisasi ya. Nah, kinerja organisasi ini nanti bisa diukur melalui pendekatan McKinsey ya, dari konsep 7S framework-nya, bahwa organisasi itu akan berkinerja kalau dia punya strategi yang baik ya, artinya punya cara yang efektif untuk mencapai tujuannya, kemudian punya struktur organisasi yang jelas ya, tupoksinya, jalur koordinasinya, saling melengkapi dan menguatkan, kemudian ada sistem dalam menjalankan operasi organisasi ya, ini merupakan SOP-nya. Nah, kemudian baru nanti ada share value. Jadi setelah 3 ini dimiliki, kemudian value itu adalah nilai yang bisa dibagi kepada customer atau stakeholder ya, bisa pemegang saham atau pihak-pihak lain. Maka 3 di atas ini adalah skill organisasi yang harus dimiliki, punya strategi, struktur, dan sistem. Nah, adapun yang di bawah ini adalah skill individu. Setiap orang harus memiliki keahlian dalam bekerja. Ibarat main bola tadi ya, ada back, gelandang, ada striker, ada kiper ya. Itu masing-masing harus punya skill. Nah, ada style ya, tentang bagaimana style ini sebenarnya style leadership, bagaimana pemimpin kemudian mengelola strategi timnya secara optimal. Kemudian ada staff ya, ada menyusun orang-orang yang sesuai dengan kapasitasnya di dalam bekerja dalam sebuah organisasi. Kemudian juga bisa diukur dari konsep EFGM, Excellent Model ya. Ini kerangka yang digunakan menilai organisasi berdasarkan kepemimpinan, kebijakan, sumber daya, dan hasil yang dicapai. Jadi mengukur tim itu akan berhasil apabila punya pemimpin yang baik, kebijakan atau regulasinya sesuai, sumber dayanya optimal, dan hasilnya bisa tercapai. Nah, kemudian ada yang namanya konsep Balance Sheet Scorecard ya, atau BSC. Ini model yang mengukur kinerja berdasarkan 4 perspektif. Misalnya, sebuah perusahaan, bagaimana kinerja keuangannya,
bagaimana besaran volume konsumen atau pelanggan yang diperoleh ya. Kemudian bagaimana proses internalnya itu berjalan dengan baik sehingga ada pembelajaran dan pertumbuhan di organisasinya. Kita bisa lihat misalnya perusahaan manufaktur yang berhasil menurunkan tingkat cacat produksi sebesar 20% dalam 1 tahun. Ini karena ada proses pembelajaran ya, ada proses di mana setiap orang bisa lebih baik dalam setiap kurun waktu tertentu sehingga itu bisa diukur, sehingga ini nanti akan berdampak terhadap peningkatan kualitas produksi. Atau perguruan tinggi yang meningkatkan jumlah publikasi penelitian di jurnal internasional terindeks Scopus ini ya bagi para dosen, meningkatkan kualitas publikasi jurnalnya. Nah, kita akan masuk ya tentang bagaimana penjelasan balance sheet scorecard ini ya. Nah, tadi sebagaimana disampaikan ini balance sheet scorecard ini dikembangkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada tahun 1992, mengukur bahwa organisasi yang baik itu apabila keuangannya sehat ya. Laba bersihnya ya, return of investment-nya atau ROI, kemudian pertumbuhan pendapatannya. Jadi mengukur bagaimana omsetnya, labanya dan seterusnya. Kemudian juga diukur dari pelanggan. Nah, apakah pelanggannya puas ya, apakah menjadi lebih loyal dan bisa nggak berkembang ya dari sekian persen bisa meningkat menjadi sekian persen. Misalnya tahun ini targetnya 5% menjadi 7% gitu. Jadi pelanggan ini kan penting ya dipahami. Nah, semakin loyal maka semakin adanya yang namanya repeat order atau pembelian berulang. Ini diukur juga. Nah, ini maksud dengan berikutnya adalah perspektif proses internal itu memahami atau menganalisis tentang bagaimana efektivitas proses bisnisnya. Dari mulai waktu siklus produksi, tingkat kesalahan produksi dan seterusnya. Nanti itu diukur ya, karena kan produksi itu ada input, proses dan output. Sehingga nanti bisa dilihat bagaimana proses itu berjalan dengan baik apa tidak. Kemudian yang terakhir adalah mengukur pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan SDM-nya. Jadi nanti diukur dari jumlah pelatihan karyawan, tingkat retensi karyawan, tingkat kompetensinya gitu ya. Maka semakin banyak pelatihan, training, coaching ya, atau pemagangan atau pelatihan yang lain, itu semuanya menjadi salah satu ukuran bahwa organisasi itu sehat. Nah, ini bisa kita berikan contoh sebuah perusahaan retail menggunakan konsep balance sheet scorecard ya. Nah, misalnya dalam perspektif keuangannya itu jadi meningkat dari 15 menjadi 20%. Kepuasan pelanggannya meningkat dari 85 menjadi 90. Proses waktu tunggu layanan lebih cepat dari 10 menit menjadi 5 menit ya. Kemudian dalam pembelajaran dan pertumbuhan karyawan semakin banyak yang memahami tentang bagaimana konsep digital marketing. Nah, berikutnya adalah konsep Key Performance Indicator. Nah, ini pengertiannya adalah KPI adalah indikator kunci yang digunakan untuk mengukur keberhasilan individu, tim, atau organisasi dalam mencapai targetnya. Nah, nanti KPI ini harus bersifat SMART ya, spesifik, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Ya, nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Oke. Untuk jenis KPI ya, KPI finansial ya, ini diukur dari laba bersih. KPI operasional, KPI finansial diukur dari laba bersih dan sama kayak tadi, kayak BSC tadi. Dan return of investment ya. Kemudian dalam KPI operasional, waktu siklus produksi, kemudian pada aspek pelanggan, kepuasan, ya sama, dan sumber daya produktivitas karyawan. Nah, jadi diukur dengan konsep SMART ya, spesifik ya. Jadi targetnya harus lebih spesifik, lebih detail. Kemudian ada target yang jelas ya, dan bisa dicapai gitu, achievable. Jadi jangan muluk-muluk targetnya, bisa dicapai. Karena tujuannya apa? Karena targetnya jelas dan bisa dicapai, kemudian relevan dengan
target yang dibutuhkan untuk organisasi dengan menentukan waktunya kapan gitu. Ini yang disebut dengan SMART ini ya. Oke, kita lanjut ke implementasi. Tadi misalnya perusahaan teknologi, waktu pengembangan produk harus kurang dari 6 bulan, rumah sakit, tunggu pasiennya dari sekian bisa maksimal 15 menit. Nah ini merupakan bentuk-bentuk mengukur kinerja organisasi. Jadi kesimpulannya ya, manajemen kinerja merupakan aspek penting dalam mengelola organisasi. Model kinerja individu, tim, dan organisasi memberikan panduan dalam mengevaluasi efektivitas kerja ya. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan di atas, ya, diukur dari KPI ya atau BSC ya, balance sheet scorecard-nya dan seterusnya. Kemudian balance sheet scorecard ini menjadi alat strategis yang membantu organisasi dalam mengukur kinerja secara komprehensif. KPI digunakan untuk memastikan pencapaian tujuan yang spesifik dan dapat diukur. Baik, ini daftar pustakanya. Bahan ini juga saya share di grup WA kita. Nanti jika ada pertanyaan dan belum mampu memahami apa yang saya jelaskan, boleh didiskusikan, ditanyakan di grup WA atau di add linknya. Demikian materi kedua kita, manajemen kinerja. Mudah-mudahan bisa tetap semangat dan terus ingin meraih kesuksesan dalam hidup ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.